Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, kakek nenek, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opung Boru, Opung Doli, dan semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah lansia GKI Kuitang Online. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, Opa Oma, ini adalah ibadah online kita yang kedua. Kiranya ibadah ini dapat memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur, sebab Dia sudah memberi kegirangan bagi kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bapak, Ibu, Opa, Oma, para lansia GKI Kuitang yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini boleh kembali berjumpa dalam ibadah lansia GKI Kuitang. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah lansia GKI Kuitang pada hari ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah online ini. Karena kami percaya bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih dan kesetiaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bukanlah suatu kebetulan. Tuhan sudah merancangkan skenario pada masing-masing orang. Begitu pula dengan usia. Ada yang Tuhan izinkan hanya menikmati kehidupan di dunia ini 1 jam saja setelah lahir. Setelah itu Tuhan panggil kembali. Ada pula yang Tuhan anugerahkan usia sampai 60 tahun, bahkan lebih, seperti Bapak Ibu yang tergabung dalam komisi lansia. Tuhan punya skenario, Tuhan punya rancangan, dan Tuhan sudah menetapkan sejak semula kehidupan masing-masing orang dalam tangannya. Rancangan Tuhan semuanya baik adanya bagi orang-orang yang percaya padanya. Mari kita mensyukuri keberadaan kita yang ada dalam rancangan Tuhan, sebab semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik.
Bapak, Ibu, Oma, Opa, menjadi tua adalah anugerah. Kenapa? Karena dengan umur panjang, artinya Oma, Opa diberikan kesempatan dan waktu untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak dan cucu, bahkan kepada cicit. Mereka akan melihat keteladanan Oma dan Opa bagaimana hidup mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat dan sahabat dalam menjalani kehidupan masa lanjut usia. Buah keteladanan Oma dan Opa akan terlihat kepada anak dan cucu. Bagaimana mereka juga menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan sahabat. Seperti kesaksian pujian dua orang cucu, Lavin dan Marco, dengan lagu Yesus Sahabatku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tak terasa sudah hampir 4 bulan kita terus berada di rumah. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita sedang mengalami stres. Apa sih stres itu? Dan sebagai anak Tuhan, bagaimana cara kita mengelolanya? Jawabannya akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Esther Widi Andangsari. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai membicarakan dan merenungkan mengenai mengolah stres ala lansia, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersatu hati pada saat ini untuk merenungkan bersama bagaimana Allah akan memimpin kami dan selalu memimpin kami di dalam menjalani kehidupan masa new normal ini. Sertai kami ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun setiap orang yang menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan diri kami dipimpin oleh-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dan juga memikirkan mengenai mengelola stres ala lansia bersama saya, Esther Widi Andangsari. Tekanan apa yang Bapak Ibu rasakan selama masa ini normal ini? Apakah Bapak Ibu merasa ada kayak stres atau tidak nyaman? Karena barangkali harus lebih sering di rumah. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa jadi lansia itu kok kayaknya nggak enak ya? Karena harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Karena lansia merupakan kelompok orang yang rentan tertular COVID-19. Atau barangkali Bapak Ibu, Opa Oma merasa tertekan atau stres ketika mencermati data pertambahan jumlah positif terkonfirmasi ya COVID-19. Atau mungkin juga punya pemikiran bahwa saya sudah patuh protokol kesehatan, tapi orang lain di sekitar saya kok enggak ya. Jadinya ini kan beresiko buat saya. Saya jadi khawatir nih dengan diri sendiri dan malah jadi kesel dengan perilaku orang lain. Apakah ada seperti itu yang Bapak Ibu rasakan? Bisa juga saya ingin bisa beraktivitas dan berinteraksi seperti biasa, tapi saya sulit
dengan segala teknologi, karena saya perhatikan orang kalau mau interaksi atau mau beraktivitas kok kayaknya harus lewat teknologi, sementara saya nggak paham nih makanya gimana, mau nanya terus kok kayaknya nggak enak gitu ya. Nah, barangkali ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang Bapak Ibu rasakan selama di masa new normal. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang Bapak Ibu rasakan yang barangkali itu juga membuat Bapak Ibu atau opa oma merasa menjadi, aduh kok kayaknya saya tertekan ya, kok kayaknya saya jadi susah ya. Nah, bisa jadi memang Bapak Ibu mengalami semacam stres karena kondisi yang saat ini sedang terjadi. Betulkah saya stres? Nah, sebenarnya yang bisa menjawab salah satunya adalah Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak Ibu, opa oma yang merasakan hal itu. Apakah ada tekanan, perasaan yang tidak nyaman yang membuat Bapak Ibu kayaknya sulit sekali untuk bisa misalnya berkonsentrasi, melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya. Kalau begitu, stres itu apa sih sebenarnya? Stres adalah respons individu terhadap stresor atau sumber stres yang bisa saja membuat Bapak Ibu memiliki perasaan negatif terhadap sesuatu. Seperti tadi yang sempat saya bicarakan, bisa saja Bapak Ibu merasa negatif dengan situasi new normal yang ada. Atau pergerakan-pergerakan Bapak Ibu yang seakan-akan jadi dibatasi. Perasaan-perasaan khawatir karena pertambahan jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 bukannya menurun, tetapi malah bertambah nih. Walaupun katanya sudah dilakukan PSBB waktu itu, tapi kok kayaknya ini masih lagi. Sekarang ini normal, tapi kok kayaknya jumlahnya juga masih nambah. Ini bagaimana ya? Nah, mungkin saja itu menyumbang terhadap kekhawatiran dan juga tekanan atau stres yang dialami oleh Bapak Ibu. Kita cermati bersama. Di antara simptom-simptom stres berikut ini, apakah barangkali Bapak Ibu, Opa Oma mengalami salah satu atau lebih dari satu simptom stres berikut ini? Yang pertama adalah simptom fisik. Biasanya orang yang mengalami stres, ketika mengalami stres atau merasa stres, gejala fisik yang dirasakannya adalah bisa jadi ada rasa sakit atau nyeri. Nah, itu bisa di mana saja. Bisa di kepala, bisa di sendi, punggung, mungkin di pencernaan atau perut, dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kalau dilihat baik-baik, kok kayaknya sebetulnya gak ada nih yang betul-betul terbukti sakit gitu ya. Jadi kita yang merasakan, kita yang mempersepsikan bahwa itu sakit begitu. Yang kedua, ada gangguan makan. Nah, ini bisa karena Bapak Ibu jadi susah makan atau malah jadi makan terus. Yang ketiga adalah gangguan tidur. Sama seperti makan tadi, Bapak Ibu jadi makan terus, tidur terus, atau malah jadi susah tidur, begitu ya. Itu adalah simptom kognitif, sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Simptom kognitif ini, yang pertama biasanya mudah lupa, tapi ini bukan mudah lupa karena memang ada gangguan tertentu sebelum adanya stres, misalnya memang mengalami demensia, itu bukan yang ini yang dimaksud ya, tetapi biasanya inget, tapi kok untuk hal-hal yang sepele aja bisa lupa, misalnya lupa naruh pulpen di mana, naruh kunci motor di mana, naruh panci barusan ditaruh di mana, begitu ya. Padahal biasanya tahu kok naruh di mana. Susah konsentrasi. Lagi baca, lagi nonton sesuatu, kok kayaknya susah banget untuk bisa konsentrasi menyimak sebetulnya apa sih yang sedang dibaca atau yang sedang ditonton, berita misalnya. Tidak termotivasi, kok kayaknya enggan ya mau ngapa-ngapain. Merasa diri tidak berharga. Nah, ini dia nih. Termasuk dalam simptom kognitif. Ketiga adalah simptom perilaku. Apakah Bapak Ibu merasa memiliki simptom ini? Misalnya menjadi agresif begitu ya, barangkali terlihat agak kasar buat orang lain gitu ya. Menarik diri, biasanya terlibat, ini kok di
dipanggil nggak nyaut, diminta untuk ikut kegiatan tertentu kayaknya nggak mau begitu ya. Jadi banyak bicara atau malah sangat sedikit bicara. Atau yang biasanya sering muncul di dalam hasil-hasil riset dan juga perilaku khas pada orang-orang tertentu adalah semakin banyak menggunakan rokok atau narkoba. Yang terakhir adalah simptom emosi. Apakah Bapak Ibu mengalami hal ini? Berupa emosi yang kurang terkendali, misalnya jadi sangat mudah marah atau mudah marah, mudah sedih, intinya sangat tersinggung, mudah tersinggung, dendam, sulit sekali untuk bisa memaafkan gitu ya, bahkan tuh hal yang sepele, dan impulsif, jadi serta-merta bereaksi tanpa memikirkan terlebih dahulu sebetulnya konsekuensi dari reaksi emosi kita apa. Apakah ada di antara simptom-simptom tersebut dialami oleh Bapak Ibu, Opa Oma, dan kalau dipikir-pikir itu juga terkait dengan situasi yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu merasa bahwa kok kayaknya saya merasa khawatir atau tertekan, cemas dengan apa yang saya hadapi saat ini, terutama di masa pandemi ini. Bapak Ibu, ada satu ayat atau firman Tuhan yang Bapak Ibu bisa atau kita bersama renungkan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan dan ada di dalam slide yang sudah saya persiapkan berikut ini. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu menggoyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, demikian pembacaan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 tentang bagaimana sebetulnya kita memiliki seorang penjaga yang setia, yang di dalam ayat ini dikatakan ketika kita mengalami kesulitan, merasa bahwa saya kok kayaknya terhimpit dan terjepit seperti ayat 1. Ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika kita mengalami perasaan tertekan atau stres karena begitu banyak hal yang bertumpuk barangkali yang Bapak Ibu rasakan. Nah, di situ pemazmur mengungkapkan bahwa dia ingat bahwa pertolongan satu-satunya hanyalah dari Tuhan. Dia mengingat bahwa Tuhan adalah penjaga Israel, karena dia yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam ayat ini, bagian-bagian ini juga ditegaskan berkali-kali tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan menjaga umatnya begitu. Di sini dikatakan di ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau kita meng-hire security misalnya, atau ada petugas keamanan, bisa saja mereka melakukan tugasnya dengan kurang baik. Misalnya, mungkin mereka bisa melakukan kelalaian, atau keluarga kita mungkin tidak bisa sepenuhnya terus-menerus memantau kita, menjaga kita. Mereka tidak bisa hadir 24 jam, hadir setiap waktu di saat kita membutuhkan mereka. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menjaga kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Dia menjanjikan satu perlindungan, satu naungan, di mana matahari tidak akan menyakiti pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, ini yang menarik, bahwa penderitaan bisa saja ada, kesulitan bisa saja tetap ada, kesusahan di dalam kita menjalani masa new normal, kebingungan, kegundah gulanaan, kegelisahan di masa lansia Bapak Ibu dengan segala pergumulannya, itu memang ada. Tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah naungan. Memang Tuhan tidak meniadakan kesulitan-kesulitan itu. Tuhan bukan menghilangkan, tetapi Tuhan memberikan naungan. Sehingga ketika kita merasa mengalami kesulitan, tekanan, apapun yang dipikirkan oleh kita mengenai satu hal, yang dijanjikan adalah naungannya. Yang dijanjikan adalah penjagaannya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini suatu garansi yang luar biasa terhadap kehidupan kita sebagai manusia umatnya. Ketika Ia sudah menciptakan seluruh bumi dan isinya termasuk kita, Tuhan juga yang aktif dan inisiatif untuk menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya berpikir bahwa firman Tuhan yang dituliskan ini melalui pemazmur sungguh sangat menguatkan dan menghibur. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak meniadakan kesulitan. COVID tetap ada. Perjuangan manusia untuk mengatasi COVID tetap harus dijalankan. Bahwa kita barangkali menjadi sangat berat dan susah karena pandemi ini, iya betul. Dan tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa yang mengalami kesulitan dan kesusahan karena pandemi ini bukan hanya Bapak Ibu atau Opa Oma, tetapi hampir banyak manusia di muka bumi ini, di banyak negara yang kena dampak akibat COVID ini juga mengalami hal yang sama. Sehingga kita juga tidak akan merasa sendirian. Terlebih lagi ketika kita menyadari bahwa Tuhan penjaga Israel itu tidak terlelap. Dia memang tidak meniadakan kesulitan. Dia memang tidak membuat segala sesuatu pasti lancar. Pasti ada kerikil-kerikil atau sengatan-sengatan matahari, tetapi yang dijanjikan adalah naungan, perlindungan, penjagaan. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan seharusnya kita merasa bersyukur karena menjalani masa yang tidak mudah ini tidak sendirian. Karena ada Tuhan penjaga Israel yang selalu menjaga dan melindungi kita. Berdasarkan apa yang kita renungkan bersama tadi, saya mengingat satu gambar nih. Di sini Bapak Ibu bisa lihat nih. Bapak Ibu melihatnya apa? Apakah Bapak Ibu melihat gambar di sebelah kiri ini sebagai seorang gadis muda atau seorang nenek? Coba dilihat baik-baik. Barangkali ada Bapak Ibu yang melihat gambar ini sebagai seorang gadis muda. Garis muda berarti ini bagian kuning di atasnya yang ada bulunya dianggap seperti bagian dari aksesoris rambutnya. Bagian yang di bawah ini ada garis merah kecil, ini adalah leher dengan kalungnya, dan putih ini adalah semacam tutup kepalanya. Tetapi kalau ini dilihat sebagai seorang nenek juga bisa, bahwa di bagian ini juga sama. Aksesoris di rambutnya, tutup kepala bagian putih, tetapi bagian yang ini, yang kalau untuk garis muda sebagai pipi, ini menjadi hidung ketika kita melihat gambar ini sebagai seorang nenek. Nah, sebenarnya berangkat dari apa yang sudah tadi disampaikan dalam firman Tuhan, itu berarti bahwa pikiran kita perlu dikendalikan dengan semacam suatu konsep keyakinan bahwa Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan tidak menghilangkan kesulitan, tetapi yang dijanjikan adalah perlindungan dan penyertaannya, penjagaannya yang full 24 jam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, stres sama demikian juga. Stres itu berawal dari pikiran kita sebenarnya. Seperti halnya gambar persepsi yang Bapak Ibu perhatikan di sini. Bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak orang yang mengalami kondisi yang sulit akibat pandemi ini. Dan yang mengalami kondisi seperti ini kan bukan cuma Bapak Ibu begitu ya. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara pandang kita terhadap situasi atau kondisi yang menimpa kita. Bisa saja kita semua mengalami hal yang sama, tetapi ada orang yang merasakan bahwa ini tidak terlalu stres.
Atau ini stres sih, tapi saya masih yakin bahwa saya bisa menanggulanginya. Atau dengan situasi yang sama, ada juga orang yang merasa bahwa buat saya ini hal yang biasa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Situasinya sama, tetapi kok responnya beda. Sama seperti pemazmur tadi. Barangkali bisa saja semua orang mengalami hal yang sama, seperti dirasakan oleh pemazmur. Tetapi yang dimunculkan responsnya oleh pemazmur adalah dia meyakini ketika dia merasakan kesulitan, dia melihat pandangannya ke gunung-gunung, dan berseru bahwa pertolongan dia hanyalah datang dari Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi satu situasi yang sama-sama semua orang mengalami situasi seperti ini, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah, harus selalu pakai masker dan sebagainya. Dan barangkali itu menimbulkan tekanan tertentu karena mungkin ada persoalan ekonomi yang terkait, persoalan kesehatan yang sepertinya membayang-bayangi kita semua, terutama Bapak Ibu, Opa Oma. Tetapi pikiran kita yang bisa kita kendalikan. COVID-nya kita mungkin nggak bisa kendalikan Bapak Ibu. Bukan kita pakar yang menemukan virus atau pakar yang menemukan juga antivirusnya. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Mungkin kita nggak bisa kendalikan orang lain yang tidak mau pakai masker. Kita nggak bisa kendalikan orang lain yang kok kayaknya nggak peduli sama saya ya, bahwa saya lagi susah nih gara-gara ini. Atau saya nggak bisa kendalikan nih, ada menantu saya atau anak saya tidak bisa lagi bekerja dengan baik sehingga akhirnya penghasilan anak atau mantu saya berkurang, sementara saya tinggal bersama mereka dan kami jadi susah gara-gara itu. Nah, kita nggak bisa kendalikan itu. Kita tidak bisa memaksa para pengusaha untuk bisa tetap menggaji anak atau menantu Bapak Ibu dengan baik seperti sebelum terjadinya pandemi. Apa yang bisa dikontrol? Yang bisa dikontrol adalah pikiran Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tetap memiliki kesejahteraan psikologis yang baik dan tetap beriman yang kuat terhadap Tuhan sebagai penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Nah, kalau begitu bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa mengolah stres? Karena stres itu sesuatu yang ada, yang setiap orang secara normal, alamiah, bisa saja mengalami stres. Tidak ada orang yang sebetulnya kebal terhadap stres. Semua manusia itu pernah mengalami stres. Yang membedakan adalah bagaimana reaksi orang itu terhadap stres, bagaimana persepsi dia tentang stres itu sendiri. Apakah dia menolak atau menyalahkan kenapa harus ada stres? Nah, ini dia nih. Kita mari belajar bersama tentang bagaimana sebaiknya mengolah stres kita. Di dalam beberapa literatur dituliskan tentang 2 strategi coping stres yang cukup klasik dari seorang yang bernama Lazarus. Yang pertama adalah emotion focus coping, yang kedua adalah problem focus coping. Apa sih kedua strategi stres ini? Kita mulai dari emotion focus coping dulu. Emotion focus coping sebenarnya adalah satu strategi stres yang fokusnya untuk menata reaksi emosi kita. Karena biasanya kalau kita sedang stres, tadi saya sudah singgung tentang simptom emosi. Kita bisa jadi lebih mudah marah, bereaksi secara emosional, dan sebagainya. Dan biasanya tujuannya adalah untuk menghindari sumber stres, dan akhirnya kita mendapatkan kelegaan secara emosional. Nah, ini strategi yang fokusnya adalah menata bagaimana reaksi emosi kita, dan akhirnya keluaran yang didapatkan adalah kita lega secara emosional. Karena cukup banyak orang yang mengalami stres itu justru butuh untuk melampiaskan reaksi emosinya dengan tepat, yang tidak merusak diri sendiri dan juga tidak merusak orang lain tentunya. Apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan, Opa Oma nih, kalau sedang stres, terus kita coba gunakan strategi yang namanya emotion focus strategi atau emotion focus coping. Nah, Opa Oma atau Bapak Ibu bisa saja menuliskan jurnal harian, pakai tulis tangan. Apa sih yang Opa Oma atau Bapak Ibu rasakan? Tulis dalam 1-2 kalimat boleh. Kemudian Bapak Ibu, Opa Oma juga bisa menuliskan kira-kira apa sih yang Tuhan lakukan buat saya, yang saya harus deteksi begitu. Yang barangkali saya harus bersyukur walaupun dalam situasi yang nggak enak, dalam kondisi yang nggak nyaman, saya masih bisa bersyukur.
Atau Opa Oma boleh juga menuliskan sesuatu dengan jujur di dalam jurnal harian itu. Apa yang dirasakan, emosi apa yang muncul, kemarahan apa, kesedihan apa, kegelisahan apa, itu bisa dituliskan di dalam jurnal harian. Intinya adalah Bapak Ibu atau Opa Oma menyalurkan emosi itu dengan positif, begitu ya. Dan bukan merusak diri sendiri atau bahkan merusak orang lain. Yang kedua, Opa Oma juga bisa melakukan hobi. Hobi apa yang selama ini mungkin belum dilakukan? Nah, coba dilihat baik-baik, diingat-ingat kembali, yang barangkali juga bisa menyertakan orang lain di dalam hobi ini. Orang lain dalam arti keluarga yang satu rumah dengan Bapak Ibu atau Opa Oma. Apakah berkebun, menanam bunga, memasak, atau kayak ayah saya membuat jamu, atau bermain musik, bernyanyi, berolahraga ringan, membaca buku yang sudah lama tidak dibaca dan ingin sekali dibaca, atau bercerita dengan cucu, membacakan cerita, atau bahkan mendengarkan para cucu bercerita. Itu juga bisa menjadi satu aktivitas yang membuat ada penyaluran emosi atau gantian Opa Oma yang cerita, supaya ada penyaluran emosi terhadap apa yang dirasakan. Dan ini juga sejalan dengan strategi yang ketiga, aktivitas yang ketiga, yaitu berinteraksi dengan orang rumah. Kadang ketika kita sedang stres, kita justru menghindari untuk mau berinteraksi dengan orang lain. Kalau sebentar atau sesaat, boleh saja kita berdiam diri, kita tenang dulu supaya tidak terjadi reaksi emosi yang melukai perasaan orang lain. Tetapi sebaiknya setelah itu keluarlah dari kamar atau dari tempat tersembunyi kita, supaya kita tetap berinteraksi dengan orang rumah. Supaya orang rumah juga tahu sebenarnya apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dan kita tidak sendirian dengan hal itu. Yang kedua, kita coba bicara mengenai problem focus coping. Setelah emosi disalurkan, saatnya adalah fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan hanya emosinya saja yang disalurkan, tetapi harus ada langkah konkret tentang apa nih yang harus kita lakukan. Problem focus coping merupakan strategi untuk mengelola stres dengan mengelola kognisi kita, pikiran kita. Dengan cara kita harus menghadapi masalah tersebut. Jadi jangan hanya menghindar dengan sekedar mungkin tidak mau lagi berinteraksi, misalnya tidak mau lagi berhadapan, tidak. Kita sudah salurkan emosi kita. Nah, saatnya untuk kita menghadapi masalahnya sebisa apapun yang kita lakukan. Tidak perlu sesuatu yang muluk-muluk yang menyusahkan Bapak Ibu atau Opa Oma. Tetapi cari solusi. Pikirkan, kalau perlu ajak orang rumah untuk bersama-sama memikirkan bagaimana supaya saya merasa lebih nyaman. Cari satu target atau satu tujuan yang simple, yang ringkas, yang membuat Opa Oma atau Bapak Ibu merasa bahwa itu yang paling bisa saya lakukan saat ini. Sekali lagi, kalau kita sedang stres dan kita tidak bisa mengontrol orang di sekitar kita atau situasi di sekitar kita, yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita dan diri kita sendiri. Jadi, ini beberapa saran yang bisa Opa Oma lakukan. Yang pertama, cari informasi lain. Kalau Opa Oma sangat terganggu dengan banyaknya informasi seputar pandemi ini, yang membuat Opa Oma justru jadi semakin stres atau tekan, Opa Oma pertama memang bisa melakukan tidak lagi sementara melihat-lihat informasi online. Beberapa orang perlu juga untuk melakukan diet online atau diet media sosial. Kalau ternyata itu dianggap menjadi sumbangsi terhadap peningkatan stres yang dialami oleh seseorang. Tetapi kalau Opa Oma merasa saya tidak terlalu terganggu dengan media sosial atau berita yang beredar, Opa Oma perlu melakukan mencari sumber informasi lain yang untuk memastikan apakah ada informasi-informasi yang lebih benar, lebih tepat, dan lebih berguna untuk dipertimbangkan atau dibaca. Yang kedua adalah diskusi dengan orang rumah terkait dengan apa yang perlu saya lakukan. Karena biasanya stres itu mendatangkan satu masalah. Nah, pikirkan target apa yang perlu dipikirkan dan dilakukan. Ajak orang rumah untuk sama-sama bisa berdiskusi. Dengan begini, kita juga menjalin relasi yang lebih akrab dengan orang rumah. Berani mencobanya low risk, karena Opa Oma masuk dalam kategori lansia, carilah satu kegiatan yang low risk, yang juga sepadan dengan kondisi Opa Oma saat ini, baik secara fisik maupun juga secara kognitif dan mental. Nah, demikian Opa Oma. Di penutup ini, saya ingin menyampaikan seperti halnya gambar yang tadi kita bicarakan tentang apakah ini
seorang gadis muda atau seorang nenek bahwa stres itu berawal dari pikiran kita. Sama seperti pemazmur tadi di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Pikiran kita yang perlu kita kelola. Meyakini apa sih? Meyakini bahwa Tuhan selalu menjaga kita sehingga kita akhirnya bisa berpikir lebih progresif, berpikir lebih baik tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan juga terhadap diri kita sendiri. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama, optimis pasti ada solusi. Karena sebetulnya solusi itu sudah disediakan oleh Tuhan, kita tinggal harus mencarinya atau memikirkannya bersama. Kemudian yang kedua, tenangkan diri. Jangan terlalu cepat untuk bereaksi. Tenang dulu, tenangkan hati dan pikiran kita. Kemudian cobalah untuk berdoa dan akhirnya mencari tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan atau yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah terima diri. Terima diri bahwa kalau memang tertekan atau sedang stres, itu merupakan satu proses yang alamiah, yang normal, di mana hampir semua orang mengalami hal yang sama, dan bisa jadi mengalami stres yang sama dengan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau tidak perlu terlalu merasa khawatir secara berlebihan, karena yang menjadi penjaga kita dan pertolongan kita selalu hadir, yaitu dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang pasti menjaga kita dan menjaga keluar masuk kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian. Amin.
Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur melalui ibadah ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan juga sudah memakai Ibu Esther Widi Andangsari menjadi saluran berkat buat kami, sehingga kami dapat memperoleh pemahaman untuk mengelola stres ala lansia. Kami berdoa untuk para lansia dalam menghadapi pergumulan hidup masing-masing. Tuhan kiranya tetap menyertai dan menolong. Bagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang sedang sakit, bagi Ibu Nuti Sembiring, Ibu Yogiarti, Ibu Tiurma Huta Barat, Ibu Kristanto, Bapak Enri Gultom, Bapak M. Aritonang, Bapak Dwi Sunuharjo, dan bagi saudara-saudara yang tak dapat kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan menguatkan dan memberi pemulihan kembali. Bagi yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberi berkat yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk oma-oma di Panti Werda Karya Kasih, kiranya Tuhan juga yang tetap menjagai dan memberkati. Kami berdoa untuk para pengurus Komisi Lansia GKI Kuitang, kiranya mereka pun boleh dipakai Tuhan untuk melayani para lansia melalui program-program yang disusun, dan Tuhan yang terus memberkatinya. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima. Sebagai ayat pembimbing, diambil dari Mazmur 28 ayat 7, demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembang. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh mengungkapkan ucapan syukur kami melalui persembahan syukur kami saat ini. Kami menyadari masih banyak cacat celah dan tidak sempurna di dalam ungkapan syukur kami ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskannya, agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan dan penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, berbahagialah menjadi tua,
karena itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Mari kita hadapi kondisi kita yang sudah semakin bertambah umur dan di masa pandemi ini dengan menerima keberadaan diri, optimis dan penuh rasa syukur, melakukan hal-hal yang terpuji dan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi sahabat. Karena Tuhanlah penjaga kita. Stres? No way. Bergembiralah. Yes, karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.